Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bang Sla, tentunya masih bersama perjalanan goib Kang Tio, channel kami. Pada malam hari ini kita akan menguak sebuah misteri yang berada di Sendang Suwito, tepatnya di sebelah kanan saya ini, yang berada di Dukuh Bibis, Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, yang konon ceritanya banyak hal-hal yang menarik untuk dikuak ceritanya, menarik untuk kita kupas, kita telusuri keberadaan sosok-sosok gaib yang berada di tempat ini. Oke pemirsa, untuk menguak cerita di tempat ini di Sendang Suwito Dukuh Bibis, Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, kita akan mengobrol dengan narasumber, dengan tokoh masyarakat kita akan ngobrol di bangsal sebelah. Maka dari itu ikuti perjalanan kami, tetap stay di channel Perjalanan Goib Kang Tio. Mari kita ikuti obrolan kita bersama narasumber kita. Mari. Oke, selamat malam. Sugeng dalu, Mbah. Wih, selamat malam. Derek tepang. Mbah sinten? Lo Pak Sarwo. Pak Sarwo nggih. Nun sewu Pak Sarwo. Kita dari channel Perjalanan Goib Kang Tio mau sekedar nyuwun pirsa di tempat niki. Kalau dulu ceritanya, kalau orang tua mengatakan danyang misalnya, sing lenggah utawi sing manggen wonten mriki niku nek panjenengan pirsa sinten? Asmane sinten? Nggih, niku nek saking kula dados niku nggih upami wonten kadangkala niku kenduri kangge adat Jawi ngoten niku mangke nggih sebutane Yai Singojaya. Singojaya nggih. Nggih. Yai Singojaya nggih. Itu dianggap sebagai sepuh sing manggen wonten lokasi mriki nggih. Nggih niku kirang langkunge napa nek kados nggen TV-TV ora nggih. Sang penunggu ngoten Nah, napa sang dados penunggu pundi? nggih. Yai Singojaya nggih, Mbak nggih. Nggih. Ceritane kan napa nggih istilahnya tempat niki kan dikramatke, Mbah. Dikramatke dalam arti kadang-kadang ditirakati oleh kiai sini atau orang-orang sini ya dalam rangka untuk menjaga kelestarian di apa nggih tempat sendang niki. Ceritane pripun? Saged diceritake? Nggih nek caritane ngoten nek simbah nggih mboten ninggali bab sejarah ingkang kathah-kathah dados nek mriki niku riyen nalikane simbah-simbah riyen niki dados papan napa wong nyatane nggih riyen pun nate ditanggapke wayang. Oh, ngoten. Ngoten. Nggih, nggih. Nggih. Lah niku mangke nek bab critane nggih mboten ditinggali simbah niku. Ngoten nggih. Nggih, sekedar napa nggih sing jenengan napa nggih jenengan sudah pirsa utawi sampun pirsa menurut cerita dari leluhur utawi kiai sing disepuhkan di sini dulu pernah ditanggapke wayang ngoten nggih. Dingge nglestarekke intine dingge nglestarekke kondisi alam di sini dalam arti sumber airnya gitu nggih, Pak nggih. Nggih. Begitu pemirsa bahwasanya di tempat ini tuh di suatu ketika atau di malam-malam suro gitu nggih, Mbak nggih, di malam satu suro atau di bulan-bulan suro gitu nggih. Itu dipakai atau diadakan sekedar tirakat, bahkan baru-baru saja ini ditanggapke campursari ya, Mbak ya. Nggih. Campursari dalam rangka untuk melestarikan atau menjaga keseimbangan alam di atau tempat ini seperti itu pemirsa. Mungkin ada cerita menarik sing rodok mistik ngoten napa Mbah? Jenengan saged critake, Mbah? Nggih nek saking kula mangke nek bab crita niku pripun nggih? Nggih wontene mung kados wingi-wingi kula nggih pun namine
cerita napa wontene. Nggih. Napa wontene. Nek kangge mriki niku kan riyen nadyan ta mung belik semonten niku Nggih. riyen toyane nggih awet. Nggih. Tur saben ruwah niku nggih namine lingkungan mriki sami dandan kali ngoten. Dandan kali nggih. Nggih niku Itu atur menjadi panuwun tradisi ngoten nggih. nggih, Mbah. Atur panuwun kalih ingkang mawas. Nggih. Nek wektune niku ketiga men lek udan niku kan Heeh. ngoten. Niku sik sami kenduri enten niku nggih 7 desa Nah, niku riyen. Ning sakniki gandeng pun alam maju nggih. Dadine pun didamelke sumur kalih piantun-piantun sing namine bos-bos ngoten nek nggih pun benten. Dados sakniki kados benten nggih sami ngginakake toya seping toya pipa. ping sumur bor ngoten nggih. Nggih. Oke, begitu ceritanya pemirsa bahwasanya tempat ini dipakai untuk tirakat, bahkan di suatu ketika itu kalau kenduri di tempat ini, kenduri itu dalam arti membawa semacam sesajen makanan dibawa ke sini, didoakan atau didoain bersama-sama, kemudian mungkin ada sebagian yang makan di sini dan sebagian mungkin dibawa pulang. Gitu nggih, Mbah. Nggih, nggih. Seperti itu ceritanya. Monggo ada cerita lain, mungkin dulu pernah ada cerita ada pohon tumbang dalam arti tumbang dan artinya rungkat akar-akarnya kalau dipikir orang sini mungkin tidak bisa ngudukke atau tidak bisa nggarap lah istilahnya, tapi tiba-tiba di lain hari sudah istilahnya sudah mapan sendiri, sudah turun sendiri. Itu ceritanya gimana, Mbak? Nggih niku wong niku men nggih kados kula sak setara umur ngoten niku pun sami sumerep sedanten. Dados niku riyen kajeng niku nggih ageng. Dados niku istilahe nggih pun gapuk, rungkat nggih, Nggih, jungkar. rungkat. Nah, jungkar niku kan semende wit senes ngoten. Wit lain Semende nggih. wit senes. Nggih. Lah semende niku kan nggih nyengkal-nyengkal. Lah niku king warga mriki lak nggih niku nggih istilahe cara napa nggih andil penemu liar do ngedunke kepiye ca. Pirang Kondisi langkung ngoten. padahal pohonnya mesti gede ya, Nggih, Mbak, besar ya, nggih, Mbak. pun ageng. Ya. Niku nek kanca-kanca andil penemu sesuk piye carane kan kirang langkung ngoten. Ning kadilalae niku kok nggih siang dirembak ngoten niku malah dalune niku pun diandhapke kalih intine simbah mriki. Nah, Ngoten. nggih. Seperti itu pemirsa, bahwasanya dulu di suatu hari itu ada salah satu pohon yang tumbang di area ini dan istilahnya itu dalam bahasa Jawanya semende atau mungkin bersandar di pohon lain dan warga sekitar itu bingung bagaimana cara untuk menurunkan atau untuk menyelamatkan pohon ini agar tidak menjadi istilah tidak menjadi atau memakan korban. Tapi tiba-tiba di lain hari di malamnya itu sudah turun sendiri atau sudah istilahnya ya turun sendiri lah istilahnya sudah dari warga itu tinggal istilahnya tinggal merapikan, memotong, itu menyingkirkan dari tempat ini. Gitu ya, Mbah ya. Mungkin Nggih. ada cerita menarik lain yang terkait dengan mistik, Mbah. Nggih, jane crita niku miturut king pengertian kula niku nggih wonten mawon namung nggih duka niku kados mangkersake napa mboten. Nggih, pripun, Mbah? Kula nggih namung matur napa wontene. Nggih, ya. Dadi nek kados mriki niku saupami niki sik wekdal-wekdal niki upami warga mriki niku ajeng bangun napa nggih ajeng jangka napa ngoten niku nggih kados nek wonten sik ndorong kathah kelakone ngoten nggih. Upami niku ajeng riyen ajeng damel gapura niku mawon nggih pun lerembagan nggih ubruk to nggih. Wong Terkait desa ubruk liar golek mencari dana. dana. Nggih. Niku ndelalah nggih saking mempengi kanca-kanca niku nggih saged. Nggih. Saged ndamel gapura lajeng kanca kathah wah dunge ya didokoki plengkung sisan ngoten. Niku kok nggih
repot lah niku nggih kaitane dana kan nggih. Nek mung kangge rumbuhan mriki mung wargane mung sekedhik nek ajeng andilan tak nggih pun Nggih. do bengung ngoten mawon Nggih. niku. Lah niku ndelalah king kelurahan niku nggih king pemerintah desa niku enten ditari bangunan kan damel talut. Niku wonten talut sing kirang langkunge panjangane nggih 50 meter. Lah kok niku nggih ndelale niku disuwun pokoke disuwun glondhong ngoten. Glondhong niku dijaluk duit. Jalur duit tinggal damel Nggih, terus dinyangi penyelesaian. warga mriki sik nandangi nggih warga mriki mboten dibayar. Sing durung dibayar niku nggih tuku plengkung niku nggih. Delalae niku nggih kersane simbah iki ketoke. Terus itu Mbah, ada cerita menarik katanya kalau dilihat secara kasat mata sebenarnya air itu nggak ada. Tapi ketika ada orang datang mengambil, tapi kok ya juga mendapatkan air itu gimana Mbah? Ceritanya gimana? Niku saking nalika Pak Mento niku tesih sugeng. Nggih. Tasih sugeng dados niku Pak Mento niku kadang kala niku nggih diampiri piyantun. Nggih. Duka saking Ngayogya, duka saking Solo ning kirang langkunge niku nggih napa saking kraton napa dos pundi nggih mboten mangertos. Niku nggih nek Pak Mento niku wong nggih yayine nggih mung biasa-biasa mawon. Nggih. Dados niku nek ditangleti king pihak-pihak ngoten niku nggih lewatane nggih mung napa wontene. Nggih kados wingi niku nggih ditakokke Sebenarnya enten piantun liwat niku diampirke. Diampirke ten mriki niku. Lah terus sik mampir niku lah nek aku ki diampirke arep omongan karo sapa direne ngoten. Nah terus niku madosi Pak Mento niku. Lah sik ngampirke sinten? Nggih kula diampirke. Lah sik ngampirke sapa ora ngerti iki mung. Kirang langkung ngoten niku. Nggih terus manggi Pak Mento niku terus sejarah nek wong jare Sendang Suwita, nek Sendang Suwita nek sendang iki kan kudune Cekeneng ana banyune. banyune. Ha nek ora ana banyune apa jenenge sendang. Ngoten niku. Rene le nanggapi Pak Mento ngoten. Seperti itu ceritanya saudara, bahwasanya pemirsa sendang ini dinamakan Sendang Suwito. Dulu konon ceritanya ketika ada orang kadang-kadang mau mengambil airnya itu kadang-kadang nggak ada. Tapi ketika orang yang apa ya istilahnya ada orang yang mau ngambil tiba-tiba ada. Kadang-kadang diceritakan bahwa sendang ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Sehingga itu disebut oleh warga itu Sendang Suwito. Suwito itu hanya kadang-kadang istilahnya melu atau ikut. Nah, ikut di tempat ini kadang-kadang hilang seperti itu, saudara. Oke, pemirsa, mungkin cerita menarik lain atau mungkin apa saja yang nanti ada di tempat ini nanti kita akan gali juga melalui mediator kami. Kami juga nanti akan mengadakan medianisasi dengan mediator. Kita akan menguak keberadaan apa saja, kemudian tokoh-tokoh makhluk-makhluk gaib apa yang berada di tempat ini. Maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Perjalanan Gaib Kang Tio. Demikian tadi pemirsa obrolan kita dengan narasumber kita, dengan tokoh masyarakat kita. Seperti yang sudah pemirsa saksikan, ada hal-hal menarik, ada hal-hal cerita mistik yang sudah diceritakan oleh narasumber kita. Namun lebih lengkap lagi tentunya kita tetap akan mengundang ahli spiritual kita, Kang Tio, untuk mendeteksi, untuk menguak sebenarnya ada tokoh-tokoh atau ada makhluk-makhluk gaib apa yang ada di sini. Maka dari itu langsung saja kita panggilkan ahli spiritual kami, tentunya masih tetap bersama Kang Tio. Monggo Kang Tio gabung dengan kami. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Tio. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Oke Kang Tio, seperti yang sudah kita obrolkan dengan narasumber tadi, hal-hal menarik yang sudah diceritakan,
Mungkin saya juga akan bertanya kepada Kang Tio. Gimana Kang, menurut panjenengan di tempat ini, aura-aura yang panjenengan rasakan kira-kira seperti apa Kang? Bisa diceritakan? Oh, ya pemirsa, untuk di tempat ini di Sendang Suito, Ya. ini kalau dari awal saya datang ke sini, tempatnya di sebelah Gapura sana, itu saya sudah merasakan energi yang lumayan besar, tapi tempat yang sering saya datangi baru kali ini saya menemui pintu gaib, tapi yang istilahnya penghuninya atau sosok makhluk halusnya atau sosok jin yang berada di tempat ini baik di sini. Itu nggih. Jadi gini pemirsa, memang benar di tempat ini banyak makhluk-makhluk gaib yang, bertempat tinggal di sini. Tapi kebetulan menurut deteksi dari Kang Tio, itu tokoh-tokoh atau makhluk-makhluk gaib yang berada di tempat ini itu, makhluk gaib yang bersifat itu auranya positif gitu ya Ya, Kang ya? positif ya. Seperti itu. Mungkin ada cerita menarik lain Kang Tio? Yang jadi saya penasarannya kalau di tempat ini di antara Sendang Suito ini dengan Merapi, entah ada silsilahnya gimana Gitu ya? atau ceritanya Ada gimana. keterkaitan Iya, dengan, Merapi gitu ya Kang? iya, ya kalau saya deteksi dan saya rasakan ini ada sosok istilahnya ada alurnya dari segi Merapi sama sini. Tapi Oke. tempat ini entah istilahnya ini persinggahannya atau emang sosok yang di sini untuk menjaga atau apa, saya kurang paham. Tapi kalau nanti kita lebih jelasnya, semoga mediator kita bisa Kita menggali gali melalui mediator ya. ya lebih jelas dan gamblang. Terus lagi Kang, tadi kan Kang Tio menceritakan bahwa begitu kita masuk di tempat ini ada semacam gerbang gaib. Nah, gerbang gaib artinya itu suatu pintu masuk ya. Ya, Pintu masuk kan berarti ada tempat sentralnya atau mungkin ada tempat semacam kalau boleh kita sebut sebagai kerajaannya. Kira-kira kalau Kang Tio bisa mendeteksi itu bermuara di mana Kang? kalau saya melihat di tempat ini hanya kayak semacam persinggahan. Itu persinggahan ya. Jadi hanya sebuah gerbang, terus posnya di sini. Iya. Nah, kalau cerita-cerita menarik lain atau dengan tempat-tempat lain kan kalau Merapi, Merapi itu kan selalu dihubungkan dengan Laut Selatan. Iya. Mungkin ada korelasinya kan Kalau antara Merapi dengan Laut Selatan terutama di tempat ini mungkin ada semacam lalu lintas atau alur lalu lintas sebagai apa nggih, perjalanan atau mungkin jalan makhluk gaib dari Merapi mungkin suatu ketika menuju Laut Selatan atau mungkin sebaliknya sosok gaib di Laut Selatan menuju untuk ke Merapi itu apakah melalui jalur sini atau seperti apa Kang? Bisa diceritakan? Nah, kalau itu sebenarnya kalau di tempat ini emang ada jalurnya dari pantai Selatan selatan menuju atau ke ke Merapi gitu. dan di sini ini sebenarnya portal. Jadi kalau seandainya ada mau terjadi alam apa yang istilahnya membahayakan atau apa, yang dari Merapi bisa turun ke sini. Nah, dari Singgah sini, di sini gitu. ya dari sini Atau lalu tempat untuk memberi kabar gitu nggih. ke tempat yang lain-lain. Kalau bisa disebut sebagian nggih, tempat untuk semacam kalau bahasa keren sekarang berkoordinasi atau Ya, semacam itu ya Kang ya. Jadi seperti ini pemirsa, tempat ini sebenarnya adalah tempat, pertemuan antara sosok gaib berasal dari Laut Selatan dengan sosok gaib dari Merapi ketika akan ada perubahan alam dalam arti akan ada bahaya dari alam itu dari tokoh atau dari makhluk-makhluk gaib dari selatan dari utara itu bertemu di sini kalau tidak bertemu minimal ada semacam duto gitu ya kan Iya. yang disuruh gitu ya kan dari utara disuruh untuk menyampaikan terus nanti dari selatan itu menerima informasi di tempat ini gitu ya Kang ya. iya. Jadi dan saya deteksikan kalau istilahnya ini kan
Sendang, ya. Sendang Sendang Suwito, Suwito iya. ini kan Ya, kalau emang kasat mata seperti ini. ya. Jadi sebenarnya kalau dari gaibnya ini airnya atau apa ini luar biasa. Melimpah ya Kang ya. Iya. Iya. Jadi ini memancarkan aura yang sangat luar biasa, sangat baik. Dan ini istilahnya kalau saya lihat pun ada sosok dewinya juga ada. Ya. Tapi ya terus terang kalau dewinya kalau saya tangkap dari istilahnya energi atau dari aura yang saya tangkap pemirsa, itu kalau sosok dewinya itu sebenarnya arahnya ke sana. Iya, iya. Entah dia yang jadi utusannya untuk istilah menyampaikan atau ada berita apa atau apa, mungkin kalau pendeteksi saya mungkin dia. Oke. Oke, seperti itu pemirsa, nggih. Sendang ini walaupun ini memang ada airnya kecil. Kalau kasat mata airnya kecil, ada airnya. Kita mungkin kamera nanti bisa di-shoot bahwa tempat ini, sendang ini masih ada airnya. Cuma kasat matanya kecil, tapi ketika dilihat dengan mata gaib, dengan mata yang menurut spiritual kita, itu sendangnya sangat melimpah dan bahkan ada sosok penghuninya adalah sosok seorang dewi gitu ya Kang. Iya. Seorang dewi yang berada di tempat ini, yang menunggu di tempat ini, mungkin sebagai tempat untuk dalam bahasa kerennya sekarang itu MCK-nya dari si dewi itu. Seperti itu, lagi tempat untuk mandi, untuk beraktivitas air oleh si sang dewi itu. Seperti itu ya Kang ya. Iya. Mungkin masih ada cerita yang ingin disampaikan Kang Tio? Ya, kalau istilahnya mungkin kalau untuk saya untuk penjelasannya mungkin itu saja, tapi saya berharap berdoa semoga untuk sosok gaib yang ada di sini bisa istilahnya memasuki mediator kita dengan istilahnya seperti yang kita harapkan. Bisa Oke. istilahnya terungkap tuntas Oke. di tempat ini. Oke, terima kasih Kang Tio penjelasannya. Oke pemirsa, pada malam hari ini kita akan berlanjut untuk melakukan medianisasi dengan mediator kita. Seperti yang dijelaskan Kang Tio, sebenarnya di sini banyak tokoh atau makhluk gaib yang ada di sini, sosok gaib yang ada di sini. Coba nanti kita akan menggali melalui mediator kita. Semoga nanti mediator kita bisa kerasukan sosok gaib yang menjadi tokoh di sini, sosok gaib yang bisa menguasai area sini. Kita akan menggali informasi, akan menggali keberadaan tempat ini seperti apa. Itu ya Kang Tio ya? Iya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay di channel Perjalanan Gaib Kang Tio sebelum nanti kita akan melakukan medianisasi. Seperti itu, monggo. Pemirsa, seperti yang kita sampaikan di awal, kita akan menguak keberadaan sosok gaib yang ada di tempat ini. Kita akan melakukan medianisasi dengan mediator kita bersama tentunya narasumber atau ahli spiritual kita Kang Tio. Maka dari itu kita langsung panggil aja mediator kita. Monggo Pak Madi bisa bergabung di kamera, monggo. Selamat malam, assalamualaikum. Sehat, Pak Madi? Oke, siap. Ini. Oke, monggo menempatkan Ini posisi. Oke pemirsa, kita akan mencoba melakukan medianisasi dengan mediator Pak Sumadi. Kita akan mencoba mencari sosok gaib yang kita anggap bisa menjelaskan kondisi tempat ini, bisa menjelaskan keberadaan atau misteri di tempat ini. Narasumber kita, spiritual kita masih mencoba untuk melakukan proses. Oke pemirsa, narasumber ahli spiritual kita sudah melakukan proses
memasukkan sosok gaib kepada tubuh mediator kita. Oke pemirsa, sosok gaib sudah masuk di tubuh mediator kita. Tolong. Tolong Kang Tio dijinakkan dulu Kang Tio. Assalamualaikum. Oke pemirsa, mediator kita, sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh mediator kita sudah bisa kita ajak berinteraksi. Monggo Kang Tio, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan. Monggo jenengan dulu. Oh, Saya nggak usah. panjenengan sinten? Kowe do teko kene. Penting apa? Kula sak rencang badhe nyuwun pirsa, badhe pengen ngerti sosok gaib atau makhluk-makhluk yang berada di tempat ini itu siapa saja, atau termasuk panjenengan itu siapa? Siapa? Aku Eyang Kartodimejo Suwito. Eyang Kartodimejo Suwito. Panjenengan di tempat ini sudah sampun dangu napa dereng? Pinten tahun kira-kira? 300-an tahun. Oke pemirsa, sosok yang masuk dalam tubuh mediator kita adalah Kiai Yang siapa tadi? yang Siapa Mbah? Kartodimejo Suwito. Kartodimejo Suwito itu sudah menempati ini kurang lebih 300 tahun. jenengan ngertos silsilah napa cerita enten ing Sendang Suwito mriki? Sithik aku ngerti. Saged dicrioske? Iso. Monggo, pripun? Kok dinamakan Sendang Suwito niku pripun ceritane? Kowe iki ku pengayomane warga kene. Terus Aku sing ngomong kene. terus sosok semacam apa tadi? Bisa diceritakan di sini istilahnya yang nunggu atau cerita
Niku pripun? Seorang dewi. Aku sing nunggu kene. Sanajan aku sing nunggu kene. Kira apa? Aku ora ganggu. Warga kene. Lan saiki wonten Pemirsa, meskipun sosok gaib masuk di sini atau menunggu di tempat ini memang seperti deteksi Kang Tio di awal bahwasanya sosok gaib itu tidak sosok yang mempunyai energi positif. Jadi disampaikan oleh makhluk gaib yang masuk ke sini adalah memang menunggu di sini tapi tidak pernah melakukan atau mengganggu warga yang melintasi tempat ini, warga yang sekedar tirakat di sini atau warga yang berlalu lalang di sini. Beliau tidak pernah mengganggu. Seperti itu ceritanya. Ya, direne sinten? Kalian ten cerita napa mawon? Jeneng saged cerita niki kajenge anak turune warga mriki ngertos sejarah enten ing panggonan mriki. Nggih. kowe kabeh. Sendang kene. Amarga sendang kene kuwi. Papan sing suci. Papan sing sakral. Ya, pemirsa, sosok gaib atau penunggu tempat ini minta tempat ini tetap diuri-uri, tetap dijaga kelestariannya, karena tempat ini adalah tempat yang suci, tempat yang sakral, tempat yang bisa untuk semacam mencapai kebaikan semacam itu. Apa nih? Kalau niku Mbah, sosok Dewi yang berada di Sendang ini apakah benar ada? Ono ning kuwi dadi utusane sapa Merawi. Seperti yang kita prediksi awal Kang Tio, bahwa sosok Dewi itu memang ada keberadaan di Sendang ini, pemirsa. Sendang ini ditunggu oleh seorang Dewi, dan Dewi itu adalah utusan dari Merapi untuk menjaga keseimbangan di tempat ini. Nek sosok Dewine niku Dewi sinten? Dewi. Putri Ayu Melati. Dewi Putri Ayu Melati. Kuwi utusane sing saka Gunung Merawi. Diutus menjaga tempat ini ya. Atau memberi kabar atau apa? Kon niliki papan kene. Kalau untuk sendang niku ki sebenarnya sendang napa niku? Sendang Suwito. Sendang Suwito. Kalau nek untuk pintu gaib yang ada di sini ini pintu gaibnya menuju ke mana? Kaitane pintu gaib sing saka Merawi. Kuwi dipecah dadi papat. Pundi papan mawon? Siji. Sing ono Magelang. Sing loro. Ayo Jakarta. Katelu. Anggone ono Klaten. Lan sing kapungkasan eneng Boyolali. Ya, pemirsa.
menurut cerita dari sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh inisiator kita, bahwa gerbang Merapi itu terbagi menjadi 4 tempat atau 4 sudut. Yang pertama berada di Magelang, 2 di Jogja, 3 di Klaten, dan yang keempat berada di Boyolali. Lembah Sendang mriki, konon cerita itu kadang ada airnya, kadang tidak. Itu napa pripun? Ceritane pripun niku? Nggih, pripun? Ceritane kok seperti itu? Boten perlu cerita nggih. Lah niku nek seandainya warga niki warga mriki gak ada hajat. Arep mbangun, arep ngopo kok ora ndek dana, ora ndek ngene dilalah ngomong enten ing panggonan mriki dikai kemudahan, dikai anu. Lah niku kangge ijine sing arek urip niku lantaran sinten? Jenengan atau yang lain? Berarti penjenengan itu di sini paling disepuh kan? Kuwi warga mriki sing ajeng tanglet napa? Monggo. Mriki takon napa? Assalamualaikum, Mbak. Niki kula warga mriki, warga Mbibis iki, Mbak. Niki badhe nyuwun pirsa niku mbok menawi niku ingkang lenggah wonten mriki niku sanes sampean tesih kathah melih napa mboten, Mbah? Napa kula saged pirsa naminipun, Mbah? Ngoten. Yang Singojaya itu berarti bukan paling disepuhkan di sini ya? Itu mungkin Yang Singojaya niku di itu, bawahnya ini. ya, menurut cerita yang diceritakan oleh narasumber tadi, bahwa bahwasanya memang ada yang Singojaya, tetapi itu bukan sebagai orang atau sosok yang disepuhkan, yang paling disepuhkan di sini. Jadi yang disepuhkan itu tadi sosok yang masuk ke dalam tubuh mediator kita ini. Ngoten ya, Mbak ya? Monggo. Senase tesih kathah melih nggih, Mbah, ngoten, Mbah. Amin, amin nggih. Matur nuwun. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita berada di tempat ini, kalau berbicara, tolong berbicara yang baik-baik. Istilahnya kalau benar yang dikatakan, ngomongan adalah doa. Sehingga kalau di tempat ini ngomonglah yang baik-baik. Barangkali mempunyai permintaan, insya Allah akan kita kabulkan. Ngoten ya, Mbak ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Nggih, matur nuwun, Mbah. Saking kula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten mbok menawi menggih tesih saking warga mriki badhe nyuwun pirsa dhumateng ngersanipun simbah nggih. Kula suwun paring ngendika ngoten nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun. Monggo Masih ada yang mau daftar, Bang? Wonten, Mbak? Nggih. Nek teng mriki enten sosok benda napa mawon, Mbah? Salah sawijine niku benda sosok napa? Benda napa? Terus apa melih? Niku nek saupami kula suwun angsal mboten. Mungkin kajeng enten warga mriki ajeng sing enten ngopeni napa pripun, napa kajeng teng mriki mawon. Kanca-kancamu
Jenengan ngiji nih. Aku izin. Jadi gini pemirsa, tadi virtual kita bertanya, apakah ada benda-benda gaib di sini? Beliaunya menjawab ada. Salah satunya adalah benda seperti delay. Itu ya Kang ya. Iya. Itu beliau mengizinkan ketika benda itu diambil. Non saya Mbah, ketika benda itu nanti kita ambil, kira-kira ganggu kali kehidupan warga mriki mboten? Matur sembah nuwun. Jadi gini pemirsa, benda itu boleh diambil dan ketika nanti sudah diambil itu tidak akan mempengaruhi keberadaan tempat ini, tidak akan mempengaruhi eh, kehidupan masyarakat di sekitar sini. Barangkali nanti Kang Tio bisa eh, mengambil atau mendeteksi benda itu. Coba nanti kita tanyakan dulu. Mbah, benda itu berada di tempat mana, Mbah? Di sebelah mana? Wonten pundi? Petringin ya? Tempat. Ya pemirsa, nanti kalau memang memungkinkan nanti saya akan juga mengambil. Kira-kira nek misalnya diambil kangge masyarakat mriki kira-kira enten manfaatnya mboten? Bah, pripun? Nek benda itu diambil, nanti kira-kira nek disimpen piyayi mriki enten manfaatnya mboten? Kira-kira napa niku manfaatnya? Mungkin jadi guru kuncinya mungkin. Ya nanti kita coba ambil saja atau nanti lihat sikon saja. Oke, pemirsa, intinya dari sosok gaib ini, benda ini bisa diambil dan ketika diambil, benda itu tidak akan mempengaruhi tempat ini, tidak akan merubah keistimewaan tempat ini mungkin dan tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar ini. Coba nanti kita mungkin ikuti arahan dari narasumber dari spiritual kita, apakah itu nanti akan diambil atau tidak. Untuk nanti memang barangkali ada di Yang jelas kita mengeluarkan sosok gaibnya dulu, kasihan raganya mediatornya nanti tidak kuat malah. Ya. Oke pemirsa, kita akan mencoba mengeluarkan sosok gaib yang berada di tubuh mediator kita sebelum nanti kita akan mengambil benda yang berada di tempat di pohon sebelah. Oke pemirsa, sosok gaib sudah berhasil dikeluarkan dari tubuh mediator kita dan sudah berhasil kita netralisasi juga. Selanjutnya mungkin nanti kita akan mengambil atau mengecek benda yang berada di pohon ringin sebelah. Maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel kami, channel perjalanan Goib Kang Tio. Nanti kita akan mengecek keberadaan benda yang diceritakan oleh sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh mediator kita. Monggo warga mriki enten sing ngajeng dadi mediator. Mboten. Monggo Mas. Biar difasilitasi oleh virtual kita. Oke pemirsa, kita lanjutkan. Kita akan mencoba mencari atau mengambil benda yang ditunjukkan oleh sosok gaib yang masuk ke dalam tubuh mediator kita tadi.
Coba nanti kita akan cek berada di sebelah mana. Monggo Kang Tio, deteksinya bisa dimulai dilakukan. Kalau untuk saya deteksi sih, untuk bendanya sesuai dengan yang diarahkan sosok gaib yang memasuki badan mediator kita. Di pohon ini ya. Iya. Oke pemirsa, kita coba untuk kita deteksi keberadaan benda itu. Nanti kalau bisa diambil, kita ambil. Coba saya akan coba ambil dari sini saja lah. Ya, untuk kamera kayak sini bukan apa. Ini di zoom dulu. Oke pemirsa, spiritual kita mencoba mendeteksi, sedang berdoa untuk mengambil benda yang berada di tempat ini. Masih proses terus berjalan. Ya nampaknya untuk benda sudah mulai bisa diturunkan. Jadi Betul. rupanya benda itu sudah berhasil untuk diambil oleh virtual kita. Coba nanti kita lihat berupa benda apa. Tadi diceritakan oleh mediator kita, benda itu berupa seperti kedelai. Ini bendanya, ada sebuah, ini kalau pengamatan kami batu kapur, tapi di dalamnya ada semacam kayak merah delima kecil. Coba air. Ini merah delima kecil di dalamnya. Biar dinetralisir dulu oleh spiritual kita. Mungkin menurut dari mediator kita bercerita bahwa benda itu seperti delai. Mungkin yang dimaksud adalah benda merah delima kecil yang ada di dalamnya itu. Ini yang dimaksud seperti delay mungkin ini. Boleh diambil oleh warga kan? Boleh. Monggo, sinten? Ada yang mau menyimpan?
Ada yang mau nyimpen, monggo. Tidak akan berefek apa-apa, insya Allah. Ya, tidak akan berefek apa-apa. Kita tutup dulu. Oke. Oke. Oke pemirsa, mungkin seperti itu penelusuran kita pada malam hari ini. Kita sudah berhasil menguak misteri tempat ini, sudah berhasil juga mengambil sebuah benda yang berada di pohon sebelah kita ini. Mungkin penelusuran kita malam hari ini kita cukupkan di sini. Jangan lupa selalu tonton video kami, jangan lupa selalu subscribe video kami, like dan komennya, mohon dan sumbang sarannya agar channel kami Perjalanan Goib Kang Pio selalu berada di depan. Jangan lupa bunyikan notifikasinya agar selalu update dengan video-video kami. Mungkin seperti itu Kang Pio. Iya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Kembali. Selamat malam.